Halo guys, welcome back di Pap TV Hamster ya guys ya. Kali ini kita mau update lagi, sekalian membahas beberapa karakteristik dari hamster Campbell yang ada di kandang kita ya guys ya. Semoga aja bisa jadi referensi untuk kalian yang ingin memelihara hamster, terutama untuk jenis Campbell, karena setiap jenis hamster mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, bahkan bentuknya pun beda. Untuk hamster Campbell ini bisa jadi ini yang terkecil nomor 2, ada yang lebih kecil lagi, itu yang Roborovski kalau nggak salah, itu lebih kecil lagi. Kalau yang paling besar itu jenisnya yang Syrian, itu kalau saya kata itu seperti marmut guys, gede banget. Kalau saya mau pelihara itu malah geli sendiri karena terlalu besar dan membutuhkan kandang yang lebih banyak, karena ini Campbell aja dengan ukuran segini kita cukup kewalahan untuk menyiapkan akomodasi untuk ibaratnya memberikan kandang, memberikan tempat. Kalian bisa lihat ini bahkan bekas galon air mineral pun kita gunakan karena sudah overpopulasi guys. Ini sudah kita coba untuk kontrol ya. Ini nanti juga berkaitan dengan salah satu sifat dan karakteristik hamster Campbell yang membuat kita kewalahan sampai saat ini untuk menyiapkan tempat dan kandangnya. Oke, nggak usah terlalu berlama-lama, kita mau jelaskan bahwa hamster Campbell ini adalah hamster yang perkembangbiakannya sangat super cepat. Ini sudah saya kontrol ya ini ya. Ini adalah betina yang jantannya di bulan Januari itu dimakan kucing. Ini sempat kita evakuasi, sempat kita titipkan di kandang salah satu pejantan. Ya enggak satu, ding, isinya 3 soalnya, 3 pejantan gemoy kita sempat titipkan di sini selama kurang lebih 2 mingguan, dan itu sudah beranak 3 kali guys. 3 kali ini tuh. Di konten sebelumnya ini kan anaknya umur 2 mingguan kalau nggak salah. Ini sekarang sudah melahirkan lagi sebanyak 8 ekor dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan guys. Tanggal 15 Januari itu kelahiran pertama, itu ini hamsternya, anak-anaknya tuh, itu yang usia 1 bulan, 1 bulan lebih sedikit, 1 minggu mungkin ya. 15 ini tanggal 22 Februari ya, 1 bulan lebih 1 minggu. Kemudian ini yang kemarin yang kecil-kecil, ini yang usia 3 minggu nih. Ini yang lahir di awal Februari. Kemudian ini saya lupa pastinya kapan, tapi ini hamster sudah 1 minggu ini. Jadi hitung saja ini lahir di tanggal 15 atau 16 Februari guys tuh. Sudah kelihatan coraknya. Padahal posisinya kalian juga tahu sendiri, waktu anak-anak yang ini termasuk anaknya juga, yang kemarin sempat kita bikin video waktu cek jenis kelamin, ini juga sudah kita pisahkan jadi 2 tuh. Dari anak sebelumnya totalnya 18 ekor ya guys ya, 11 sama 7, yang 4 tuh titipan salah satu betina kita. Yang ini anak ini titipan ini. Kalau anak yang tadi yang kita bahas ini guys, ini yang usia 3 mingguan. Kemudian yang ini usia 1 bulan lebih 1 minggu. Loh, ini udah punya adik lagi, padahal udah dipisah ya guys ya, posisi ya guys ya. Jadi kemungkinan waktu melahirkan hamster yang ini, yang usia 3 minggu ini,
pada saat itu juga kan saya pindahnya tuh kurang lebih usia 2 atau 3 hari baru saya pindah. Di jangka waktu segitu itu sudah dibuai lagi guys. Jadi telat memisahkan dengan pejantannya sehari 2 hari pun bisa ada waktu mereka untuk kawin guys tuh. Sekarang udah lahiran lagi. Jadi totalnya ini 8 sama yang anak aslinya tuh berarti 7 tambah 7 tuh 14. Ada 22 ekor selama 1,5 bulan. Bayangkan guys, betapa suburnya ini hamster Campbell kita ini. Tuh, ini juga sudah kita antisipasi bagaimana caranya supaya tidak bertambah lagi. Karena nih, ini sudah saya tambah lagi nih akuarium satu, akuarium bekas saja, karena kita hanya butuh untuk kandang ya. Kandang hamster kan nggak harus yang rapet, pecah pun saya mau. Ini kandang bekas hanya untuk hamster kita supaya tidak dimakan kucing sih yang penting. Dan yang utama juga tidak mudah untuk mereka kabur, karena beberapa hamster kita tuh sebenarnya mungkin hilang, bukan dimakan kucing guys. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, karena sekarang totalnya di kandang itu 70-an. Tepatnya berapa belum terdeteksi, karena yang ini antara 8 atau lebih saya belum cek. Karena kalau terlalu sering diganggu nanti indukannya stres, bisa dimakan. Ini termasuk indukan dengan karakteristik yang bagus ya guys ya. Karena anak-anaknya konsisten di 7-8 ekor dan itu hidup semua. Beda dengan ini kemarin juga lahiran guys, 8 ekor tapi habis mati karena dia sepertinya tidak bakat dalam mengurus anaknya. Ini karakteristik lagi ya. Walaupun ini juga cukup subur karena beberapa minggu yang lalu juga melahirkan. Sama dengan ini. Ini kan juga saya titipkan di kandang jantan yang warna putih yang ada 3 ekor itu. Ini setelah dipisah pun anaknya juga tidak dirawat. Jadi kebanyakan anaknya mati karena tidak dirawat dengan baik sama induknya. Ini terlalu heboh menurut saya. Walaupun sebenarnya dia nggak galak ya guys ya. Hamster tuh dia nggak galak, dia malah takut sebenarnya yang betina ini tuh, karena setiap dipegang dia bunyi gigit gitu. Tuh dia tuh takut sama saya, nggak gigit sama sekali sebenarnya. Nah beda ya guys ya, walaupun jenisnya sama-sama Campbell, ada beberapa kasus di mana indukan itu nggak bisa merawat anaknya itu guys. Walaupun sama-sama subur, ini kalau saya campur dengan pejantan pasti juga akan lahiran lagi dan anaknya banyak, cuman dia nggak bisa ngerawat. Makanya ini kita sendirikan, kita taruh di kandang yang ya cukuplah untuk 1 ekor hamster ya. Kalau yang ini kan untuk ibaratnya kandang koloni. Ini kandang pertama kita isinya maksimal ya, sebenarnya harusnya sih 1, tapi ini karena mereka saudara bisa dicampur ya udah kita jadikan 1 aja tuh. Nah ini saya belum bisa terlalu berinteraksi karena takut nanti induknya stres. Jadi untuk totalnya berapa sampai sekarang bisa dikira-kira hanya di 70-an ekor ya guys ya. Kalau nggak ada yang mati mungkin ya ratusan. Itu pun sudah sebisa mungkin kita batasi jumlahnya, tapi tetap aja masih bisa kecolongan. Termasuk ini kecolongan ini nggak tahu kapan kawinnya, tahu-tahu lahiran. Padahal saya harap yang kemarin itu udah lahiran terakhir, masih bertambah ternyata. Ini PR kita adalah menyiapkan lagi 1 kandang, atau nanti kita akan
nggak membuang ya, kita harus menyisihkan beberapa hamster kita. Mungkin saya berikan ke teman atau saya akan jual untuk memberikan space, untuk memberikan ruang supaya memisahkan ini indukan dan anak-anaknya nanti. Kalau indukannya kan betina, kita campur dengan anak-anak kan betina nggak masalah, seperti cici itu yang di luar. Kalau yang jantan otomatis kita harus siapkan kandang sendiri guys. Jadi kita harus entah yang mana, nanti kita akan kurangi jumlah hamster kita karena ini udah cukup. Karena saya kan bukan pedagang ya, kalau di Boyolali pun itu kurang populer, jadi juga nggak laku dijual, nggak banyak yang beli, peminatnya nggak banyak lah seperti di kota-kota lain. Jadi ya kita harus batasi, karena kan saya hanya hobi memelihara hewan. Itu pun karena yang beli kan ini awalnya kan anak saya kan. Kalian juga yang nonton vlog saya dari awal kalian tahu berapa jumlah awalnya, hanya 2, dari 2 jadi puluhan seperti ini. Padahal sudah kita coba batasi jumlahnya, kita pisahkan antara jantan dan betina untuk mengkontrol populasinya, tapi tetap kecolongan. Kita pindah lagi ke kandang selanjutnya. Ini kita yang kemarin sudah kita pisahkan ya guys ya. Nah ini salah satu cara mengantisipasi supaya jumlahnya tetap terkontrol. Kemarin sudah kita cek jantan betinanya. Ini yang betina kita taruh di sini tuh. Ini betina. Ini yang usia 3 minggu karena masih saudara. Insya Allah berdasarkan pengalaman yang ada di kandang kita, selama masih saudara, selama jenis kelaminnya juga sama, itu jarang ada yang berkelahi di sini. Dan yang untuk yang jantan ini kita pisahkan di sini. Dari 18 ini pas jantannya 9, betinanya juga 9. Jadi ini kita pindahkan. Ini kemarin sempat kita isi dengan 18 ekor jantan betina. Sekarang sudah kita sortir, kita pisahkan antara jantan dan betinanya untuk menghindari perkawinan dini. Kalian juga harus tahu bahwa hamster Campbell ini memiliki tingkat reproduksi yang sangat cepat. Bahkan di usia 1,5 bulan, nah ini kan udah 1 bulan lebih sedikit, di usia 1,5 bulan mereka sudah bisa berkembang biak guys. Apalagi dengan saudaranya sendiri tuh, yang saya sebenarnya tidak mau dan saya hindari, supaya untuk menjaga kesehatan dan untuk mempertahankan kualitasnya sebaiknya kita pisahkan. Jangan sampai terjadi ya guys ya, di usia 1,5 bulan tuh mereka bisa berkembang biak. Jadi kita kontrol mulai saat ini. Nah, tuh ini yang jantan-jantan. Nah ini yang anak titipannya yang mana ya? Kayak yang gede ini. Ini anak titipan. Yang anaknya sendiri tuh warnanya kebanyakan putih sama coklat. Dan yang Motley Argente seperti itu. Ada banyak orang yang menamakannya lain-lain ya guys ya, tapi menurut saya sama aja, itu hanya untuk mengklasifikasikan warna. Karena kalau warna aslinya kalau dipelajari itu cukup banyak. Untuk mensederhanakan ada beberapa penjual yang mengganti namanya dengan polos, terus dominan, yang satu lagi panda, polos, dominan, panda. Nah ini tuh, ini sudah 1 bulan. Nah ini ada satu karakter. Kita akan belajar karakter hamster untuk sekarang. Ini ada satu yang agak jahil. Nah ini dia suka gigit. Jadi untuk mengajak berinteraksi ini agak susah. Ini mau kalian pegang setiap hari pun ini udah bawaan ini yang warna nih, warna normal kalau saya bilang ya. Kalau kalian bisa kasih nama sendiri,
ini suka gigit. Jadi ada yang dari kecil itu jinak, ada juga yang sampai besar pun nggak bisa dijinakin guys. Kemungkinan ini nanti juga susah untuk kita ajak interaksi, karena ini udah bawaan tuh, dia suka gigit-gigit. Tuh digigit tangannya. Ini sudah coba kita perkenalkan dengan bau tangan saya sejak kemarin itu ya guys ya. Tapi ya ini ada calon-calon si Muka ya, salah satu ya, tinggal satu-satunya hamster yang bukan peranakan saya. Itu nggak bisa dijinakan, nggak bisa diajak interaksi karena hobi menggigit. Itu udah fix menyerah saya. Tapi tetap bisa kita antisipasi nanti kalau ingin memindahkan atau mengajak interaksi, nanti kita menggunakan wadah supaya menghindari dari gigitan. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya cara untuk berinteraksi dengan hamster. Untuk video kali ini hanya untuk karakteristik hamster ya, kita belajar karakteristik mulai dari yang pinter beranak. Nih contohnya yang pinter beranak tadi sudah kita jelaskan, sama yang ini mau beranak berapapun akan gagal. Ini ya produk gagal, tapi nggak apa-apa, selama ada di kandang saya akan berusaha merawatnya. Selama saya akan berikan perawatan yang sama. Hanya saja kalau tempat ya harap maklum ya, karena nggak bisa dicampur. Usia segini apalagi sudah beranak itu nggak bisa dicampur guys dengan jenis kelamin yang sama, kecuali kalian mau mencampur dengan jantan. Nah kalau sama jantan masih aman, tapi kalau untuk betina tolong sebisa mungkin dihindari karena pasti akan berantem. Ini sudah sifatnya sudah soliter, sudah hidupnya menyendiri dan teritori, jadi nggak bisa digabung dengan hamster dengan usia yang sama sekalipun, dengan jenis kelamin yang sama, kecuali dengan jantan. Kalau dengan jantan ini masih bisa, tapi kalau dengan betina sudah menyerah. Ini udah nggak bisa. Ini sama dengan ini juga. Ini padahal seumuran dengan betina itu. Nah ini albino 3 ekor dengan jenis kelamin betina. Ini juga nggak akan bisa dicampur dengan yang tadi, pasti akan dihajar, akan berantem. Jadi tidak bisa kita jadikan satu, makanya kita kasih di kandang yang seperti ini, yang sementara ya guys ya. Ini juga 2 ekor betina. Kalau usia di atas 3 bulan itu sudah tidak bisa dicampur, tidak bisa digabung dengan saudaranya sendiri sekalipun, karena mereka sudah memiliki teritori sendiri-sendiri, apalagi yang sudah memiliki anak. Begitu ya, itulah karakteristik hamster Campbell yang perlu kalian ketahui, ataupun mungkin kalian sudah tahu. Kalau kalian ada tambahan bisa kalian share di kolom komentar ya guys ya. Siapa tahu kita bisa sharing dan menambah ilmu satu sama lain. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya pikir ini vlog yang cukup panjang. Paling panjang selama saya bikin vlog hamster. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan menonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.